Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asaf Azriaska dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab di sini saya sudah menjawab soal-soal hasil UTS dari dasar sistem kendali. Nah, dan juga membuat video ini digunakan sebagai eh, acuan atau syarat untuk memenuhi tugas UTS dasar sistem kendali atau basic control system. Nah, di sini ada 5 soal yang harus dikerjakan, di mana saya sudah mengerjakan kelima soal tersebut dan saya akan menjabarkan soal-soal tersebut. Yang pertama, mengapa dalam pengukuran instrumen mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukuran. Nah, sebelumnya kita pahami dulu. Nah, instrumen itu adalah peranti device gitu. Instrumen itu adalah alat-alat dan peranti yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan kompleks. Nah, hal ini yang menyebabkan ilmu instrumensi ini sangat penting dalam sebuah industri. Nah, secara umum, instrumen juga mempunyai sifat utama sebagai alat pengukuran, sebagai alat analisis, sebagai alat kendali, serta berbagai alat perekam terhadap peralatan dalam hal ini disebut sebagai data trends seperti itu. Nah, kan kenapa tuh pengukuran diperlukan instrumen pengukuran? Ya karena saat kita mengukur, kita membutuhkan data yang jelas. Nah, dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang pas, kita akan mendapatkan data yang benar seperti itu. Nah, lalu soal nomor 2 itu kita disuruh menggambarkan diagram kendali temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Nah, di sini sudah ada gambar diagram setrika listrik otomatis. Nah, di mana di sini ada setrika mempunyai input. Nah, input ini langsung masuk ke elemen pemanas. Nah, di elemen pemanas ini kita sudah mengatur menggunakan saklar temperatur untuk panasnya itu seberapa panas suatu suhu panas yang dibutuhkan untuk setrika. Nah, apabila listrik tegangan panas di elemen pemanas ini sudah mencapai maksimal dari saklar temperatur, maka elemen pemanas akan memberikan uh, sinyal masukan seperti itu ke saklar temperatur. Nah, saat elemen pemanas sudah mencapai puncak atau panas yang maksimal, maka saklar temperatur akan memutus tegangan atau tegangan listrik yang masuk ke elemen pemanas. Nah, saat tegangan listrik itu putus atau tidak terhubung, maka elemen pemanas itu akan mendingin. Setelah dia panasnya itu berkurang dan sampai suhu tertentu, akan memberi sinyal balik ke saklar temperatur, maka dia akan kembali aktif untuk memanaskan elemen pemanas kembali seperti itu. Nah, selanjutnya gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendali mobil gitu. Nah, untuk di sini sistem pengendali mobil ya. Mobil itu yang pertama ada motor. Di sini diagramnya kurang lebih seperti ini, ada motor DC, ada driver motor, ada inframerah, ada rotasi education, ada PS5V. Nah, di sini ada microcontroller, Atmega. Nah, mobil base didesain
berbasis sistem pengendali diferensial steering agar dapat bergerak maju mundur, berputar poros, sedangkan sistem kontrol pergerakan motor dilakukan dengan menggunakan metode PWM. Nah, perangkat keras terdiri dari dua buah sistem utama, yakni subsistem akuator dan subsistem pengendali. Subsistem akuator menggunakan motor DC DMG 3255. Nah, driver motor yang digunakan akan mengendalikan motor adalah IC L298. Nah, untuk menggunakan keseimbangan dalam pergerakan ke berbagai arah yang digunakan, directional well gitu. HM 8 cm roller. Nah, subsistem pengendali menggunakan suatu buah microcontroller Atmega 32L dan sebuah laptop untuk pengendaliannya. Nah, lalu soal nomor 4, jelaskan sistem pengendali yang terdapat karburator motor atau mobil. Kita mungkin untuk karburator motor ya. Nah, kayaknya iya. Jadi di astaga, kayaknya gue salah nih. Nih, jadi karburator itu sendiri kayaknya. Nah, jadi karburator itu mulai bekerja sejak mesin dihidupkan. Ketika jantung pacu menyala akan menghisap udara mulai melalui komponen itu. Udara tersebut kemudian berfungsi untuk menyatu dengan bahan bakar. Ini kayaknya nih, karburator bekerja sejak mesin dihidupkan. Ketika jantung menyala, maka akan menghisap udara melalui komponen itu. Udara kemudian berfungsi dan menyatu dengan bahan bakar minyak BBM menjadi gas atau kabut mesin. Nah, gas tersebut yang disemprotkan ke silinder atau dibakar dan menghasilkan ledakan, kemudian dikonversi menjadi tenaga. Banyak atau sedikitnya gas yang disemprotkan tersebut bergantung dari bukaan gas seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5 itu berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi di dunia industri. Contoh aplikasi di dunia industri ya, mungkin saya hanya bisa contoh aplikasi di dunia industri itu saya ambil mixer mungkin ya, di perindustrian suatu industri makanan seperti itu. Nah, mixer adalah suatu alat elektronika mekanik multiguna yang digunakan sebagai pengaduk bahan baku makanan, zat tertentu dan berbagai jenis bahan baku lainnya. Nah, penggunaan alat ini tentu tidak lepas dari sistem kendali, namun sekarang ini mixer digunakan oleh masyarakat yang dijual di pasaran belum bersifat kendali umpan balik. Nah, hal ini menyebabkan penggunaan mixer membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar dan masih banyak kekurangan. Istilahnya saya juga masih masih banyak kurang paham untuk hal-hal yang itu. Mungkin kita apabila kalian yang ingin bertanya atau teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin kita bisa bahas bersama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.